kayak kita lagi di tempat Mas Aris di daerah Pleret ini, Pleret, Bantul. Waktu itu kita pernah bikin pot sama Mas Aris, sampai hari ini sepertinya masih rame itu videonya Mas Aris yang bikin pot pakai cetakan. Nah kesininya saya lihat Mas Aris ini udah mulai bikin pot yang model manual itu ya. Ya nanti kapan-kapan kita bikin videonya Mas Aris. Boleh masih. Nah ada banyak pertanyaan di video itu juga Mas Aris yang nanya tentang cetakan macam-macam. Nah mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol. Kebetulan ini Mas Aris juga jual pot, jual ada pilar macam-macam. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Mas Aris. Di sini ada Pak Mbah Ir, ada Mas Azid. Nanti kita ngobrol-ngobrol seputar pot, bonsai dan perlengkapan bonsai juga. Mas Aris juga jual alat bonsai. Oke, nah mungkin bisa cerita Mas Aris dulu awalnya mulai bikin pot bonsai gimana ceritanya awal-awalnya? Awalnya itu sebenarnya dari unsur ketidaksengajaan gitu Mas. Jadi awal-awal pandemi itu kan banyak orang waktu luang di rumah. Nah saya ikut tertarik nanam. Begitu nanam. Nanam untuk bonsai. Nanam untuk bonsai. Nah, saya kepingin itu bonsai kan rata-rata ditaruh di atas pilar. Nah, saya kan nggak punya, saya beli lah. Itu waktu dulu pertama saya beli itu di daerah Sleman. Jauh, tak pikir-pikir ngangkut dari sana ke rumah kan jauh. Nah, saya punya ide di rumah itu bikin caranya tak bikin sendiri, memperbanyak sendiri untuk dipakai sendiri awal mula. Nah, lama-kelamaan tak bikin, nyetak, udah dapat beberapa, sebelum tak pakai malah laku. Dijual dibeli orang. Nah, itu kok terus muncul kepikiran ada peluang, bisa dijadikan peluang untuk ini cari uang tambahan. Nah, dari situ saya mulai berpikir berkembang, bikin cuman pilarnya aja, saya melebar ke bikin pot, bikin terus ya sama persediaan alat bonsai. Jadi itu bermula dari hobi dengan ketidaksengajaan, alhamdulillah malah menghasilkan. Dulu membuatnya itu langsung dipakai cetakan atau yang itu manual? Besut. Awal pertama bikin itu saya pilar dulu. Pilar itu cetakannya saya bikin dari semen. Dari semen tak pakai produksi. Untuk nyimpen cetakan dari semen kan berat ya. Memakan banyak tempat. Sedangkan di tempat saya kan terbatas, dengan lahan terbatas. Dari situ saya mulai kenal dengan beberapa penghobi bonsai, tapi dia juga ahli fiber. Itu ada orang daerah ASEAN, Bantul. Nah itu saya belajar fiber dari sana lah. Dari hobi itu saya juga ini dapat ilmu baru, dapat teman baru, saudara baru, ilmu baru. Dari situ saya belajar ilmu fiber. Nah dari cetakan yang semula dari semen itu saya bikin dari fiber yang lebih ringan, penyimpanannya juga lebih gampang, lebih ringan, tidak memakan banyak tempat. Nah dari situ terus saya kembangkan yang cetakan lama dari semen itu kan berat. Sekarang saya perbarui jadi fiber semua. Itu mulai bikin potnya kapan Mas Ari? Kalau mulai bikin pot itu kira-kira tahun 2019. Ya pandemi itu, efek pandemi itu kan banyak orang di rumah. Mau ngapain kegiatan, nah diisi dengan kegiatan yang positif itu. Ya dari beberapa pot, bentuk pot yang paling sulit jenis yang apa itu Mas Aris? Sebenarnya kalau tingkat kesulitan itu relatif Mas. Untuk yang paling sulit ya yang manual itu, yang yang manual besutan itu, karena itu apa ya, perlu keahlian khusus, perlu ketelatenan juga itu. Nah, karena kenapa sulit? Nah, sulit itu karena permintaan dari yang si punya pohon itu kan ukurannya macam-macam. Nah kesulitannya ya cuman itu mengikuti pesanan itu. Pesanan yang ukurannya relatif kadang
ini potnya kurang kecil, Tipis, ya. 1 cm atau berapa, sedangkan saya punya misal ukuran yang saya punya 20 cm. Nah, terus ada request, wah ini kurang kecil, ukurannya dibikin 18, kan harus mengecilkan lagi, bikin lagi lah cetakan seperti itu. Oh berarti satu ukuran satu cetakan gitu masalahnya. Kalau satu ukuran lebar iya, cuman kalau ketinggian pot nanti cetakannya alasnya pakai itu, cuman untuk yang alat besutnya itu yang bermacam-macam. Jadi satu alas itu bisa dipakai buat beberapa pot. Maksudku tadi kalau yang pakai cetakan fiber itu. Oh ya, kalau yang dari fiber Karena memang awal-awalnya pakai cetakan loh. Apa udah membesut dari awal? belum pakai cetakan fiber itu memang kesulitannya itu. Misalnya ukuran tadi ya yang 20 kok mintanya 18, itu kan harus bikin cetakan lagi, sedangkan harga cetakan kan lumayan tuh hanya fiber itu. Lah itu sulitannya ya perlu rupiah yang agak lebih kalau yang fiber, jadi kurang efektif menurut saya, malah lebih efektif yang manual itu. Besut. Iya, besut. Mas Aris dulu waktu membuat cetakannya dari fiber, ada anunya enggak? Sebelumnya itu ada masternya enggak? Ya, Patokannya berarti patokannya. ya. Ya waktu pertama kali mau bikin pot itu ya ini beli pot yang jadi, terus sampai rumah saya bikin cetakan. Tapi makin kesini banyak permintaan ukuran. Otomatis diperbanyak Nah, juga fibernya ya. Ya diperbarui, gitu. perbanyak fibernya. Tapi untuk ukuran ukuran masternya kan harus Tetap, beli lagi. Nah dari situ saya belajar bikin pot manual itu, yang pot besut manual ya. yang besut. Nah itu kan bisa menyesuaikan ukuran dan Banyak pilihan ya. ekonomis. Ya, terus itu dari besut itu nanti tak bikin cetakan fiber. Ada beberapa yang tak bikin cetakan fiber. Demikian. Tapi ada ini masih kelebihan dan kekurangan. Yeah. Kalau pakai cetakan fiber itu tingkat kehalusannya kurang. Nah, tapi yang untuk yang manual itu lebih halus, tapi kelemahannya lebih lama prosesnya. Lebih lama Iya. prosesnya. Oh, pembuatannya itu Ya, ya. pembuatannya harus telaten tuh Besut itu. ya, besut. Iya. Besutnya itu yang Kalau yang cetak itu sehari bisa, iya tinggal tuang-tuang gitu toh bisa banyak. Tapi kalau yang besutan itu mungkin sehari bisa 5 pot itu udah maksimal mungkin. Iya. Berarti kalau yang pakai fiber tadi berarti jelas terbatas untuk ukurannya ya. Iya. Ukuran dan bentuk ya. Iya, ukuran dan bentuk. Sedangkan kalau teman-teman bonsai itu kan bukannya pohon mengikuti pot, tapi pot yang Pot mengikuti mengikuti ukuran pohon. Lah itu Iya. susahnya. Setiap misalnya ada 10 pohon itu bentuknya beda-beda, Macam-macam. jelas potnya kan beda-beda. Nah itu kalau pakai sistem lama yang cetakan fiber itu ya ini bikin sesuai. cetakannya lama, mahal itu. Iya, iya. pakai besut ya. Makanya itu saya ini. Oh, berarti untuk cetakan yang fiber itu dibuat memang karena banyak peminatnya atau gimana Mas Aris? Itu kalau saya udah menentukan cetakan mau tak bikin cetakan yang fiber itu saya bikin yang manual dulu. Nanti ukuran yang seperti itu yang kira-kira sekiranya banyak yang laku baru tak bikin cetakannya. Gitu. Berarti itu tetap sekarang dibikin manual dulu gitu ya? Yang Iya, dibesut itu ya? iya, baru nanti supaya bisa lebih gampang diperbanyak baru dibikin cetakan fibernya. Gitu. Iya, sedangkan tuh yang cetakan hasil cetakan fiber kan lebih murah harga potnya. Oh beda ya? Beda, karena tingkat kehalusannya tadi itu tetap halus yang manual yang besutan. Dan tingkat kesulitannya ya tetap Iya, besut yang ya. besut itu lebih ini walaupun Sesuai harga. sesuai harga ya agak mahal dari yang cetakan tuang. Oh gitu. Karena ya lebih mudah mungkin Ya lebih bikinnya juga mudah ya, bikinnya, cetakan. tinggal tuang terus jadi tuh. Dan mungkin kualitasnya kurang halus itu tadi. Ya kualitasnya kurang halus. Oke, untuk menentukan harganya Mas Aris, pot itu dilihat ukurannya atau tadi yang Mas Aris sudah ngomong yang nyetak
pakai fiber itu sama yang dibesut kan memang beda harganya. beda. Nah, selain itu apa faktor lain untuk harganya? Ya kalau untuk harga itu tergantung ini masih besar kecilnya pot, karena besar kecilnya pot itu mempengaruhi bahan dasar yang digunakan. Semakin besar potnya ya semakin mahal untuk cetakan yang fiber, seperti itu. Nah, berarti kalau yang besut gimana? Ada beda lagi ya? Nah kalau yang besut itu tidak bisa diukur dari banyak dan sedikitnya bahan. Kalau yang besut itu tingkat kerumitan, karena pot itu misalnya bikin yang bulat, oval sama yang segi 8. Nah itu kan kesulitannya lebih tinggi yang ini pakai sudut-sudut yang segi 8 itu. Nah, jadi misalnya sama-sama bahannya semen dan pasirnya 1 ember, tapi yang atau ukurannya sama. Nah ukurannya sama, tapi yang satu bulat, yang satu yang ada sudut-sudutnya itu, yaitu lebih mahalan yang sudut, karena pengerjaannya memang lebih susah itu. Kalau yang bunder kan tinggal puter itu aja udah halus, tapi kalau yang segi 8 itu kan terputus-putus toh itu. Nah itu susahnya seperti itu. Jadi tingkat kemahalannya ya lebih mahal yang segi 8 itu, walaupun bahannya sama. Iya, seperti itu. Untuk cetakan pot sendiri pakai rangka atau gimana itu Mas Aris? Nah itu tergantung permintaan dari pembeli. Ada beberapa pembeli besar pun tidak pakai rangka, itu ya kami layani, itu harganya jauh lebih murah toh. Nanti tergantung ini Mas Ajid, permintaan. Tapi kalau menurut saya pot di atas diameter 40-60 itu harus wajib pakai rangka. Karena lama kelamaan pot itu kalau nggak pakai rangka mesti pecah. Seperti itu. Rangkanya besi apa yang kawat itu? Nah, untuk rangka yang saya gunakan itu rangka besi galvanis yang anti karat itu. Kalau menggunakan besi yang bangunan itu berkarat, nanti lama kelamaan bisa berkarat dari dalam, terus semennya, lapisan semennya pecah-pecah itu. Tapi kalau pakai yang galvanis itu ya lumayan awet karena enggak berkarat. Nah itu kan kalau pesanan. Nah yang misalnya yang udah jadi seperti ini kan bukan pesanan Mas Haris. Standarnya Mas Haris pakai kawat itu apa Pak, rangkanya mulai ukuran tadi itu? Iya, yang ukuran di atas 40. Di atas 40 di atas itu 80 itu sudah tak kasih rangka. Nah, yang saya bikin itu yang ukuran itu memang saya kasih rangka, dan ada saya mencetak yang tidak pakai rangka. Nanti kan ada selisih harga. Jadi kalau pembeli tanya, loh ini sama-sama ukurannya, bentuknya sama kok lebih mahal ini ya, karena saya jelaskan yang dalamnya pakai rangka. Ada yang tidak pakai rangka. Tapi itu kan toh, pembeli itu juga milih-milih kadang pengen yang murah, ya tapi ya sesuai kualitas, ini sesuai harga, sesuai kualitas. Kalau memang yang ada rangkanya ya kita bikin harga lebih tinggi dari yang tidak pakai rangka. Mas Aris, kalau orang pesan itu yang pesan menentukan atau permintaannya itu macam-macam ya, otomatis saya kalau pesan itu yang pakai rangka atau catnya bagaimana itu tergantung Mas Aris atau saya yang pemesan. Oh, itu kita bisa melayani tergantung permintaan dari yang pesan. Nah, yang pesan menghendaki bentuk, misalnya dia bikin sket dulu pakai kertas di pola itu. Nah, saya nanti terus bikin cetakannya. Tapi ya itu tadi harganya lebih mahal karena pesanan khusus seperti itu. Dan ada juga itu beberapa pemesan itu maunya potnya ukurannya itu nanti setelah itu tidak diproduksi lagi, seperti kayak apa ya itu istilahnya apa? Biar nggak ada yang sama. Biar nggak ada yang sama. Seperti contohnya gaya apa bonsai yang kayak hutan mini itu grouping. Grouping itu kan menyesuaikan apa ya bentuk dari si hutan itu toh. Istilahnya apa? Pot itu relief. Relief tapi bukan relief secara tetap ada bibir potnya. Ada bibir potnya, cuman bentuknya aja. Kadang nggak melulu oval, ada yang itu kayak pulau gitu. Kayak pulau. Istilah kerennya limited. Itu ya. Limited edition ya. Nah, itu kan lebih susah itu. Berarti itu benar-benar ukurannya juga dia yang bawa ya? Dia yang bawa, dia menyesuaikan pohonnya itu. Terus nanti tingginya seberapa mungkin? Tingginya berapa, lebarnya berapa, panjang berapa, itu kan dia yang menentukan, terus kita bikin cetakannya. Seperti itu. Tapi yang itu yang
khusus besutan, masih. Oh, yang ya, besutan yang itu khusus ya. besutan. Kalau yang fiber mahalan di ongkos nanti, iya. Bikin cetakannya dulu ya. Bikin cetakannya mahal, habis itu enggak dipakai lagi kan ya sayang itu. Tapi kalau mau menanggung biayanya ya enggak masalah. Iya. Harga mau baru. Malah beberapa kali ada yang itu dibeli sama cetakannya. Jadi dia menentukan ukuran, saya bikin cetakan, habis saya buat satu pot nanti dibeli Cetakannya. beserta cetakannya. Ya. Untuk lubang pot misalnya Mas Haris kan bikin pot itu untuk lubangnya itu biasanya ada berapa lubang, disesuaikan sama ukurannya atau gimana? Kalau atau lubang permintaan pemesan misalnya? Kalau lubang pot itu saya tergantung permintaan dari si pemesan, karena menurut dari pemilih pohon kan ada beberapa karakter pohon itu memang beda-beda ya. Ada yang ini poros gitu. Poros yang berarti pot bolongannya lebih banyak. Kita bikin lebih banyak. Ada yang pot besar ukuran berapa ya, diameter 70 itu menghendaki lubangnya hanya satu. Itu seperti jenis kecil aja gitu. Iya, jenis-jenis yang pohon rakus air itu kan memang seperti itu. Bahkan ada juga yang pesen enggak pakai lubang, itu juga ada. Kurang tahu itu dibuat nanam apa itu kurang tahu. Di sini dari ukuran berapa sampai berapa untuk potnya Mas Haris? Nah itu variasi Mas Haji. Untuk pot terkecil itu ada yang diameter berapa ya, 8 cm ada itu. 8 cm. Ya 8 cm dengan ketinggian 7 cm. Nah itu kalau yang ukuran paling besar itu saya pernah buat, tapi manual besutan itu ukuran 110, lebarnya 90 cm dengan ketinggian 17 cm. Itu untuk manual tapi yang paling besar. Berarti itu yang ada malnya ya Mas Haris ya? Ya, yang bawahnya ada malnya. Berarti tadi kan walaupun misalnya ada permintaan khusus kayak yang ditanya Pak Ir itu kan berarti nanti tinggal bikin malnya itu juga ya? Kalau yang model besut ya? Ayo kalau yang model besut itu tinggal bikin mal yang bawahnya. Berarti modalnya Mas Haris untuk bikin mal pakai triplek itu aja yang untuk modalnya. Beda sama yang cetakan pakai fiber itu kan? Beda, itu sama-sama ukuran, misalnya pot diameter 60 misalnya. Dibikin cetakan mal yang manual dari triplek itu memang lebih murah. Cuman pengerjaannya kan yang susah. Nah itu kalau beda lagi kalau yang resin, yang fiber itu kan biaya untuk pembuatan cetakannya lebih mahal. Pot ini Mas Haris membuatnya kan bentuknya macam-macam. Yeah. Ada yang kecil tapi tinggi, ada yang lebar tapi pendek. Nah ini Mas Haris sesuai permintaan atau Mas Haris sendiri yang membuat ya? Nah, kalau memang harus disediakan atau memang ada pesanan gitu biasanya? Kalau itu saya juga sedikit demi sedikit kan belajar mengenai gaya-gaya bonsai itu. Kalau yang ceper itu kan biasanya dipakai buat ukuran pohon yang formal, yang pendek-pendek. Untuk gaya-gaya formal. Kalau yang kecil tinggi itu kan dibikin untuk cascade yang kayak air terjun itu. Ya. Berarti tetap walaupun bukan pesanan tetap disediakan Mas Haris? Iya. Tapi dari pesanan yang di tempat saya belum ada itu justru saya berusaha untuk melengkapi supaya selera pasar kan macam-macam itu bisa saya penuhi demikian. Untuk pot sendiri Mas Haris itu selalu ada yang laku atau selalu ada permintaan atau ada mungkin kayak musim atau kayak gitu? Kalau pot itu musiman masih saya cermati itu kayak ini, seperti misalnya sekarang lagi musim tanam, musim ground. Nah itu kan pot agak sepi. Nanti setelah musim ground itu selang beberapa bulan itu ganti yang laku kawat. Oh gitu. Nah, kawat. Nanti setelah kawat itu baru pot lagi. Nah, muter seperti itu musimnya itu.
Oh, ada musim tanam. Mungkin apa yang dari ground apa mulai panen terus butuh pot mungkin gitu ya. Atau mau pameran gitu ada perbedaan nggak? Misalnya pas mau ada pameran terus banyak yang nyari pot gitu mungkin. Ya kalau musim pameran itu memang ya, tapi banyak kan itu yang request bentuk, request ukuran itu ya. Karena untuk pohon yang mungkin udah ini ya. Ya udah bisa dibuat jalan-jalan untuk kontes. Untuk kesulitan pembuatan pot sendiri, sulit yang kecil atau yang besar itu, Mas Arif? Nah, kalau kesulitan itu lebih cenderung ke ini. Kalau yang dicetak itu kan asalkan ada cetakannya kan tidak ada kesulitan itu yang kecil maupun yang besar. Tapi kalau yang manual itu memang kesulitannya malah bikin pot yang kecil-kecil itu. Kalau yang besar kan detailnya kan enak itu, garapnya besar. Kalau yang ukuran kecil-kecil mungkin hanya diameter 7 cm dengan ketinggian 10 cm itu kan susah itu. Kalau memang bahannya lebih sedikit. Nah, tapi untuk pengerjaannya lebih susah yang ini yang Mas Aris ini kan ada yang belum dicat, ada yang sudah dicat. Ini memang sesuai permintaan atau memang ini belum dicat? Nah, kalau untuk yang belum dicat itu memang saya sediakan untuk stok Pak Ilham, karena setiap permintaan itu kan kadang-kadang lain warna, lain selera. Kalau nanti saya cat semua, nanti tiba-tiba datang minta cat yang lain kan harus mengulang. Nah, itu atau nunggu nyetak kan terlalu lama, makanya itu saya sedia yang mentahan yang belum dicat seperti itu. Oke, Mas Anis, terima kasih udah ngobrol-ngobrol ini tadi tentang pot. Mungkin buat teman-teman yang belum nonton videonya Mas Aris yang kita bikin pot waktu itu ya, bikin pot, bikin pilar juga ya. Ada dua video sama Mas Aris. Nanti di akhir video ini bisa ditonton. Oke, Mas Aris, kalau misalnya ada teman-teman mau beli pot, beli pilar atau beli alat bonsai, ada nomor WA yang bisa dihubungi Mas Aris. Bisa, untuk nomor WA-nya 085643867482. Oke, alamatnya di mana ini Mas Aris? Untuk alamatnya Karet Pungkuran RT 8 Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. Untuk ada di Google Map itu namanya Pemula Bonsai Jogja. Pemula Bonsai Jogja. Oke, terima kasih banyak Mas Aris sudah sharing-sharing. Terima kasih Pak Ir, Mas Aziz sudah ngobrol-ngobrol malam ini.